Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Mbak, mari masuk. Silahkan duduk ya. Nyaman dulu duduknya. Iya, sudah Bu. Udah nyaman? Sudah. Oke. Ini dengan Mbak siapa? Naya Bu, yang kemarin menghubungi Ibu. Mbak Naya. Iya. Oke, yang menghubungi Ibu untuk bertemu hari ini ya? Iya, betul. Oke, senang sekali bisa bertemu Mbak Naya hari ini. Mbak Naya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, mungkin bisa kenal terlebih dahulu karena kan kalau di WA belum tahu wajahnya, belum tahu orangnya. Jadi kenalan dulu ya Mbak Naya. Perkenalkan, Ibu Deswian Nur Afifah. Di sini sering dipanggil Bu Via. Naya Bu Via. Kalau Mbak Naya sendiri? Perkenalkan Bu, saya Anaya Putri Andita, biasanya dipanggil Naya, dari program studi bimbingan dan konseling semester 5. Oh, udah semester 5 ya ini ya? Iya. Mbak Naya dari Prodi PK. Panggilannya Mbak Naya? Iya, Naya. Naya, oke. Mbak Naya tadi habis kegiatan apa atau habis ngapain? Tadi sih habis kelas Bu, terus juga tadi ke sekretariat organisasi buat ngerjain itu, ada tugas dari organisasi. Oh, aktivis juga ya ini di kampus ya? Iya, Dan ini lumayan. cukup melelahkan hari ini. Iya, cukup melelahkan. Terlihat ini capek sekali sepertinya Mbak Naya. Mbak Naya aktivis juga di sini. Nggak yang aktivis juga sih Bu, tapi mengikuti beberapa organisasi. Oke. Mbak Naya tadi di sini sama teman kah? Di antar teman kan dari kesekretariatan itu ya, organisasi. Di antar teman atau sendiri tadi? Kesininya sih sendiri Bu, cuma tadi emang lagi bareng-bareng rame sama temen, cuman aku izin untuk kesini dulu. Oh, jadi kesininya sendiri? Iya. Oke. Iya Mbak Naya, tahu layanan ini sebelumnya dari siapa? Pernah ini aja sih Bu, lewat di Instastory gitu. Di IG? Iya, di Instagram. Oke, Mbak Naya tahu informasi konseling ini dari IG. Tapi ini kesini karena keinginan sendiri atau dari disuruh orang tua atau pihak lain mungkin? Kalau kesini sih keinginan sendiri Bu, karena pengen cerita-cerita gitu sama Ibu. Oke, ada yang pengen diceritakan kepada Ibu? Iya, betul. Sebelumnya udah pernah konseling belum atau baru kali ini aja? Baru kali ini sih Bu konseling. Baik, Ibu jelaskan lebih dahulu ya Mbak Naya. Jadi proses konseling individu nanti yang akan kita jalani itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor dan konseli. Di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Naya sebagai konselingnya. Terus di sini seperti kita akan ngobrol, akan bercerita, begitu ya Mbak Naya, curhat-curhat seperti itu. Jadi bukan interogasi. Silakan nanti Mbak Naya bisa menceritakan sesuatu atau hal yang diceritakan dengan terbuka saja, tanpa harus ada yang ditutupi. Dan Mbak Naya tidak perlu takut ataupun khawatir ceritanya bocor ke orang lain, karena di sini Ibu ada kode etik yang harus Ibu jalani, yaitu tentang asas kerahasiaan. Ibu akan keep dan simpan apapun yang Mbak Naya sampaikan. Jadi hanya Mbak Naya, Ibu, dan Tuhan saja yang tahu di sini. Jadi aman Mbak Naya. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang tanyakan? Cukup jelas Ibu. Cukup jelas ya. Oke. Dari proses konseling sesi kali ini bersama Ibu mau dilaksanakan kurang lebih berapa lama? Barangkali ada kegiatan setelah ini Mbak Naya? Kalau misal sekitar 30 menit ke depan gimana Bu? Boleh, kurang lebih 30 menit ya nanti ya. Oke Mbak Naya. Mbak Naya, dari proses konseling individu ini apa yang Mbak Naya harapkan, inginkan? Pengennya sih bisa membantu mengentaskan
permasalahan dan kegundahan yang lagi saya rasain sih Bu. Oke, jadi Mbak Naya di sini juga Ibu bukan Wonder Woman ya atau Superman gitu yang semuanya akan Ibu selesaikan gitu dengan satu maklim gitu, enggak ya. Jadi di sini tetap nanti Mbak Naya dan Ibu akan ngobrol dan cerita tentang suatu permasalahan atau hal yang ingin Mbak Naya sampaikan nanti. Barangkali nanti ada hal-hal yang belum Mbak Naya ketahui sebelumnya atau belum Mbak Naya sadari sebelumnya, sehingga kita bisa merumuskan solusinya dengan solusi yang terbaik. Tapi meskipun begitu, nanti semua keputusan tergantung di tangan Mbak Naya. Begitu ya. Jadi Ibu mengarahkan dan ngobrol aja di sini bersama Mbak Naya. Iya Bu. Oke. Mungkin tadi ada yang ingin diceritakan gitu. Apa? Iya sih Bu. Ada yang bisa Ibu dengarkan dari Mbak Naya? Jadi tuh kayak akhir-akhir ini aku tuh ngerasa kayak lagi kewalahan gitu loh Bu. Di perkuliahan, tugas-tugas kuliah, terus juga karena aku ikut beberapa organisasi juga, jadi tuh kayak antara tugas kuliah, tugas organisasi itu tuh kayak numpuk dan akunya jadi kewalahan gitu buat ngerjainnya. Jadi Mbak Naya sedang, aduh gimana ini, Iya. lagi kewalahan dalam mengatur waktu gitu ya. Sebelumnya tadi aktivis ya, apakah itu juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan itu? Ikut Ya, apa aja di organisasi? lumayan mempengaruhi ya Bu, karena saya kan ikut beberapa organisasi, ada di kampus sama di luar kampus gitu. Organisasi yang saya ikuti sih ada di himpunan prodi itu, terus juga ada UKM tentang kepenulisan sastra itu, dan juga yang di luar kampus ada organisasi daerah. Oke, 3 ya Mbak Naya ini ya? Iya. Wah, keren sih Mbak Naya. Di prodi ikut, di tingkat prodi ikut, terus di UKM buat kegiatan mahasiswa ya? Iya. Juga ikut, dan di organisasi daerah. Kalau boleh tahu orang mana ini Mbak Naya? Aku kebetulan dari Kendal sih Bu. Oh, berarti ikut organisasi di daerah Kendal? Iya betul. Oke. Itu ikut 3 kegiatan, 3 organisasi gitu ya. Itu kemauan sendiri kah atau ada alasan tertentu, mungkin ada pacarnya itu atau ada crushnya kalau anak-anak zaman sekarang? Kalau itu sih keinginan sendiri ya Bu, karena dulu itu waktu SMP saya pernah ingin banget ikut organisasi, tapi karena sistem pemilihannya kayak perwakilan dari per kelas itu kan cuma 2, 3, jadi saya kebetulan nggak dapat kesempatan buat ikut. Terus di SMA saya ikut nih organisasi OSIS ya, karena SMP kan nggak ikut nih Bu. Terus di SMA wah ada kesempatan karena daftar gitu, akhirnya aku ikut. Nah setelah di kuliah ini kayak ngerasa kemarin waktu aku di SMA kayak aku nyaman dan juga kayaknya aku pas deh kalau misalnya ikut organisasi. Akhirnya ikutlah organisasi di kuliah ini, dan ternyata tanpa disadari kok ikut 3 sekaligus gitu Bu. Oke, jadi Mbak Naya yang SMP-nya mungkin belum berkesempatan ya, karena harus dipilih itu mewakili kelas untuk masuk OSIS. Terus di SMA Mbak Naya berkesempatan, terus ternyata sepertinya cocok mengembangkan diri di situ, sehingga kuliah ini pengen explore lagi, pengen ikut lagi. Oke, itu kegiatannya berarti beda ya Mbak Naya? Antara organisasi gitu lain gitu ya Bu. Kalau tentu kegiatannya sih pasti beda-beda ya Bu, karena di himpunan, di UKM dan di organisasi daerah itu kan kegiatannya nggak sama. Kayak misal di himpunan prodi itu lebih ke acara-acara formal yang setiap bulan ada kegiatan. Terus kalau di UKM itu lebih ke mengembangkan kan tentang kepenulisan sastra, jadi ngembangin kayak cara penulisan gimana atau review-review tentang tulisan seni sastra gitu. Dan kalau di organisasi daerah juga nggak yang sepadat di himpunan prodi gitu, jadi kayak kegiatannya berbeda-beda. Oke, tipenya memang berbeda ya, biar ada variasi sendiri dari Mbak Naya. Kalau di prodi mungkin lebih kegiatan yang formal, yang menunjang perkuliahan. Kalau di UKM
ada penulisan gitu ya, karena memang satu minat yang sama berkumpul Iya, di situ. betul. Jadi tentang penulisan sastra tadi. Terus yang daerah tadi juga berbeda ya, di antara di UKM maupun di prodi. Itu kegiatannya sering bareng gitu, sampai Mbak Naya kewalahan antara organisasi dan tugas gitu. Kalau kegiatannya sih sebenarnya enggak yang selalu barengan gitu ya Bu, karena kegiatan organisasi itu biasanya lebih sering dilakukan kayak weekend, kayak nggak ada jadwal perkuliahan, nggak mengambil jam perkuliahan gitu loh Bu. Jadi nggak yang bareng sama perkuliahan. Antar organisasi satu dengan yang lain pun nggak terus-terusan bareng gitu kegiatannya. Kadang karena di himpunan kan lebih sering ya, kayak setiap bulan selalu ada proker atau agenda, sedangkan di UKM itu nggak yang setiap bulan ada. Paling di situ hanya kayak ya beberapa waktu untuk mengembangkan tadi tentang kepenulisan, review tentang sastra. Dan kalau di organisasi daerah itu bahkan jarang banget kegiatannya, kayak mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali Pertemuan gitu ya. Iya, karena kan isinya juga mahasiswa di seluruh daerah Kendal ya Bu, jadi nggak semuanya kan nggak bisa terus kumpul bareng, jadi waktunya itu lebih fleksibel kalian order. Oke, jadi timelinenya berbeda ya Mbak Iya, ya, betul. nggak selamanya bareng, nggak selamanya tabrakan. Iya. Mungkin kalau di prodi ada jadwal sendiri dari kampus, terus dari UKM juga karena apa ya, kegiatannya untuk pengembangan kan. Iya. Jadi ada sendiri, terus di kegiatan di daerah juga ada timeline sendiri karena mengingatkan seluruh warga Kendal ya. Iya. Jadi mungkin 2 bulan atau 3 bulan tadi yang sudah dikatakan Mbak Naya. Nah ini berbeda-beda jadwal kegiatannya ini ternyata gitu ya, tidak membuat Mbak Naya kewalahan. Namun apa nih kira-kira disebabkan apa kok bisa sampai kewalahan? Kalau saya sih lebih sering ke menunda-nundanya sih Bu, kayak sering kayak waktu ngerjain tugas itu malah scroll atau nonton film. Akhirnya dari situ yang awalnya niatnya mau istirahat buat sebentar mau scroll atau mau nonton, tapi malah jadi keterusan gitu sampai lupa waktu, dan akhirnya kerjaan tugas-tugas kuliah atau bahkan yang ada organisasi itu jadi nggak kerjain gitu akhirnya. Oke, jadi nunda-nunda waktu tadi ya. Iya. Yang seharusnya dilakukan, tugas atau pekerjaannya akhirnya mungkin telat ataupun nggak terkerjakan. Iya betul. Oke, itu karena memang Mbak Naya sudah capek gitu ya, capek keadaannya, memang nggak fit lagi atau udah wah benar capek gitu, atau gimana Mbak Naya? Iya sih Bu, kayak udah capek, jadi kayak mau ngerjain tugas tuh nanti dulu lah, istirahat dulu, niatnya sih gitu. Pengen Tapi istirahat. iya, tapi karena istirahatnya buka HP kayak medsos itu, jadinya kayak malah keterusan scrolling TikTok lah, Instagram lah, kayak gitu. Jadinya kayak ketunda lagi gitu tugasnya. Jadi capeknya itu mau istirahat ya pasti, tapi istirahatnya ternyata malahan buka TikTok, scrolling. Maksudnya itu ya scrolling. Itu yang diakses hanya TikTok aja atau ada hal lain Mbak Naya? Kalau media sosial sih seringnya TikTok sama Instagram ya Bu kadang. Oke. TikTok sama Instagram. Sampai betah gitu apa aja yang keluar di FYP Mbak Naya? Kalau di FYP sih seringnya ya keluar kayak quotes yang relate gitu. Terus juga ada berbagai video-video lucu gitu loh Bu, jadi kayak seru aja liatnya. Kadang juga saya tuh seringnya di FYP itu kan sering muncul kayak spoiler drama gitu kan Bu. Nah kebetulan saya lagi nonton drama itu kayak nonton, jadi beralih ke nonton drama. Terus akhirnya karena episodenya 1 jaman gitu, tahu-tahu udah jam segini mau nugas,
kayak nggak efektif gitu ngantuk dan akhirnya nggak jadi lagi nugasnya. Oke. Jadi ternyata di TikTok itu ada hal-hal random, Iya. terus juga ada quotes mungkin yang relate juga ya teman-teman. Sama ada spoiler drama kesukaan berarti ini. Iya, drama Korea sih. Oh, drama Korea. Terus akhirnya nonton. Ya mungkin itu nggak lupa waktu ya akhirnya ya. Terlalu menyenangkan, terlalu terbawa suasana di situ. Akhirnya sampai jam berapa biasanya mana ya? Biasanya itu sampai jam 10-11 gitu loh Bu, kalau scrollingnya, terus kayak nonton kayak gitu. Jadinya mau lanjut kerjain tugas tuh udah nggak bisa fokus di jam-jam segitu. Nah kadang juga saya malah akhirnya lanjut scroll lagi, nggak milih untuk nggak nugas. Oke, karena mungkin udah capek, nggak fokus juga ya. Iya betul. Lanjut scroll aja, karena kalau malam-malam gitu berat ya untuk mengerjakan tugas, apalagi otak ini untuk berpikir lagi. Iya. Oke, nah Mbak Naya, hal fatal apa ini Mbak Naya yang mungkin terjadi gitu ya gara-gara Mbak Naya sering scroll medsos, sering terbawa suasana dalam nonton drakor? Saya itu pernah ini sih Bu, jadi karena kan deadline mepet nih, terus akhirnya tugasnya mau nggak mau aku harus ngerjain hal itu juga, kepepet daripada nantinya nggak kekerjain, akhirnya aku malah pakai AI gitu Bu ngerjainnya. Jadi tinggal ketik apa yang aku mau, terus jawabannya keluar langsung aku pas gitu Bu pakai AI. Jadinya kayak setiap tugasnya mepet deadline, daripada aku nggak ngerjain, aku langsung pakai AI buat ngerjainnya. Oke. Bu. Jadi Mbak Naya juga sampai-sampai gitu ya harus buka AI, langsung copy paste, nggak tahu itu jawaban benar atau enggak. Termasuk membohongi dosen juga ya. Dianggapnya pasti filenya Naya Putri gitu. Padahal itu pekerjaannya AI. Oke. Terus dari tugas-tugas gitu aman nggak dalam nunda-nundanya? Sejauh ini sih ya pernah sih Bu kayak telat gitu untuk ngumpulinnya. Apalagi kan kalau ngumpulin di website itu kan ada waktunya. Batas waktunya. Kadang ada merah telat gitu. Itu syukur-syukur yang masih bisa dikumpulin. Kadang itu dosen juga ada yang kalau udah telat ya udah nggak bisa ngumpulin gitu. Oh, ada ya? Iya, jadi ya kadang akhirnya nggak dikumpulin sama sekali. Mau ngecek pun kayak itu kan salahku gitu loh, nggak enak, takut dimarahin. Oke. Jadi mungkin juga tadi Mbak Naya sering telat juga ya. Karena beruntung kalau dosen masih memberikan kesempatan meskipun ada tanda merahnya. Ada juga dosen yang tidak mentolerir itu dan tidak bisa dikumpulkan. Betul. Oke Mbak Naya, ada lagi yang mau diceritakan dari Mbak Naya? Ya mungkin itu sih Bu. Gimana aku tuh pengennya kayak biar aku nggak nunda-nunda lagi tuh kayak gimana, karena selama ini kan struggleku lebih sering menunda-nunda tugas, akhirnya ya tadi telat, terus juga menggunakan AI, padahal kan itu sama aja kayak bohongin dosen ya Bu ya, karena sebenarnya itu bukan pekerjaan asli dari aku kayak gitu. Oke. Dari permasalahan yang sedang dialami Mbak Naya ini ya Mbak Naya, pasti berat gitu ya, dan bingung harus gimana gitu. Paham perasaan Mbak Naya hari ini, dan terima kasih juga mau bercerita dan terbuka dengan Ibu gitu. Dari permasalahan ini apa yang Mbak Naya inginkan? Inginnya sih aku jadi bisa lebih disiplin gitu Bu dalam mengatur waktu, biar tugas-tugas itu nggak ada yang telat lagi. Terus juga apalagi kan di kuliah ini tujuannya aku itu pengen lulus tepat waktu lah. Amin. Gitu. Jadi ya gimana ya Bu caranya biar
bisa lah sedikit ngurangin kebiasaan aku yang nggak disiplin dalam waktu gitu. Oke, jadi Mbak Naya pengen bisa disiplin lagi dalam mengatur waktu. Iya. Dan lulus tepat waktu tadi ya. Amin. Iya, amin. Berapa nih Mbak Naya tepat waktu menurut Mbak Naya? Ya 4 tahun lah Bu. Pengennya kan lebih cepet ya, tapi 4 tahun aja itu udah menurut aku udah cukup sih buat lulus tepat waktu. Oke, tepat waktu di apa ya, jenjang S1 ya. Iya. 4 tahun. Bismillah ya Mbak Naya, semoga ya. Iya, amin. Oke. Dengan bisa disiplin dalam mengatur waktu gitu ya. Itu insya Allah juga bisa menata perkuliahan agar lulus tepat waktu tadi 4 tahun. Mengatur waktu, kenapa itu gitu Mbak Naya, yang Mbak Naya inginkan gitu? Karena pikir saya kayak kalau aku bisa mengatur waktu perkuliahan antara tugas aku, organisasi itu tuh bisa kayak berjalan beriringan gitu loh Bu. Aku nggak ninggalin organisasi juga, tapi kuliahku juga tetap berjalan lancar sampai aku bisa lulus tepat waktu gitu Bu. Oke, paham Mbak Naya. Jadi Mbak Naya pengen tetap bisa explore, mengembangkan diri di luar perkuliahan ya, di organisasi, karena memang benefit yang didapatkan di organisasi pun Mbak Naya sudah merasakan. Iya, Bu. Sangat manfaat gitu untuk kehidupan Mbak Naya saat ini ataupun suatu saat nanti. Terus tapi tetap yang beriringan dengan tetap tidak mengesampingkan perkuliahan. Karena mau bagaimanapun tanggung jawab Mbak Naya di sini kan kuliah. Dan insya Allah juga lulus tepat waktu tadi yang diinginkan Mbak Naya. Oke Mbak Naya, akhir-akhir ini apa usaha-usaha yang sudah Mbak Naya lakukan untuk mencapai keinginan tadi? Saya udah mengusahakan buat ini sih, butuh tulis gitu di kertas biar tahu gitu loh apa aja sih yang harusnya aku kerjain, aku tulis di kertas buat pengingat aku lah gitu. Oke, bikin tulis gitu ya di kertas agar mungkin kerjaan organisasi apa gitu ya, tugas perkuliahan apa itu ditulis di situ gitu Mbak Naya. Iya Bu. Oke, namun itu bagaimana sejauh ini? Awalnya sih Bu ya, awalnya itu kayak emang aku kayak jadi oh iya aku harus ngerjain ini, ada kerjaan yang belum aku jadi tahu gitu loh. Tapi karena itu kan di kertas ya Bu, itu tuh waktu aku kegiatan karena ada di tas mungkin nggak tahu aku ngambil sesuatu terus jatuh gimana, itu tuh hilang tulisnya dan aku nggak punya cadangan lagi gitu loh, nggak aku tulis di kertas lain atau disimpan di HP gitu. Jadinya setelah kertas itu hilang ya aku udah kayak aduh nggak tahu lagi aku yang udah tak kerjain itu yang mana ya, yang belum yang mana, masa harus ingat-ingat ngulang lagi kan banyak ya Bu. Jadi kayak kurang efektif aja sih Bu menurut aku. Oke, karena juga sudah berusaha gitu ya melakukan membuat tulis gitu, namun ya karena kertas gitu kadang hilang dan gimana gitu, saat melakukan sesuatu hilang juga. Mungkin keselimpat atau apa, dan mungkin pas saat kegiatan pun nggak sempet ya lihat tulis gitu atau gimana? Iya, karena itu kan di kertas ya Bu, nggak setiap kegiatan juga aku membawa tas buat naruh kertasnya. Di tas aja tulisku hilang gitu, apalagi kalau misalnya aku bawa kemana-mana dikantongin atau gimana kan bisa aja lupa kecuci atau lagi ngambil uang terus hilang. Jadi nggak begitu efektif karena nggak sering dilihat juga gitu. Oke Mbak Naya, tidak efektif tadi yang Mbak Naya sampaikan ya. Kita evaluasi bersama nih Mbak Naya, dari usaha-usaha tadi bikin tulis karena kurang efektif gitu, itu apakah nanti bisa mengarahkan Mbak Naya untuk mencapai keinginan Mbak Naya? Sebenarnya bisa ya Bu, tapi mungkin cara aku itu masih kurang maksimal dalam mengupayakan. Mungkin ada cara-cara yang bisa aku lakuin lagi gitu yang lebih maksimal. Oke, jadi kurang
maksimal kurang efektif gitu ya Mbak Naya ya. Betul Mbak Naya, tukang sate di luar sana atau tukang bakso gitu yang mamang bakso tadi pentol gitu di sana, gerobak warna hijau yang di depan sana pasti punya keinginan, pasti punya harapan. Terus kemudian bapak jualan jus juga punya harapan dan keinginan yang pengen diwujudkan, pengen direalisasikan. Ibu juga sama, pengen dan ada sesuatu yang ingin ibu wujudkan. Begitupun Mbak Naya ya, yang pengen lulus tepat waktu, pengen bisa disiplin lagi dalam mengatur waktu karena agar bisa berjalan beriringan gitu. Nah, memang kalau kita punya keinginan harus diwujudkan dan kita harus usahakan itu agar segera terwujud gitu ya Mbak Naya. Tadi Mbak Naya pengen tetap lulus tepat waktu, amin, dan pengen disiplin dalam mengatur waktu. Namun sekarang Mbak Naya mengatakan bikin tulis yang kadang lupa, kadang hilang. Tadi juga mengatakan sering nunda-nunda dalam melaksanakan pekerjaan gitu. Bagaimana ini Mbak Naya? Perlu kita evaluasi kah? Perlu sih Bu, mungkin dengan mencari cara yang lebih efektif buat biar bisa disiplin lagi itu seperti apa. Oke. Tadi Mbak Naya bikin to-do list ya di kertas, namun ternyata kertas itu tidak efektif karena sering hilang, mungkin riweh, lagi makan, lagi ambil sesuatu di tas atau apa, jatuh. Kita butuh kita bisa manfaatkan apa gitu Mbak Naya untuk bisa mengganti itu kira-kira. Mungkin di HP gitu, pernah dicoba belum? Kalau di HP belum sih Bu, karena awalnya kan kayak ngira di kertas aja deh gitu biar aku nggak buka HP gitu niatnya, tapi ternyata malah hilang. Mungkin bisa dicoba ya Bu, kalau misal aku buat tulis di HP, di kalender seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bikin planning gitu ya Mbak Naya ada rencana apa yang kira-kira ini bisa jauh lebih efektif nih Bu gitu. Tadi ada alternatif bikin tulisnya di HP gitu. Oke, baik. Kira-kira ada lagi nggak Mbak? Saya sih kepikirannya gini Bu, karena kalau di HP kan takutnya nanti malah belok ke scroll atau gimana. Karena buat tulisnya di HP mau sekalian kayak alarm pengingat gitu loh Bu, buat tugasnya juga buat ngingetin screen time aku untuk udahlah cukup, kalau misalnya mau scroll ya udah gitu. Mungkin bisa kayak to-do list sama dibantu ada alarm buat ngingetin aku buat tulis itu, atau membatasi kayak scroll dan lain-lainnya gitu. Oke, Mbak Naya mau manfaatkan HP ya, karena kalau kertas mungkin nggak selamanya dibawa. Kalau HP kayaknya hari-hari selalu kita bawa ya, bahkan ke WC pun kita bawa. Pernah Mbak Naya juga? Iya Bu. Pokoknya selalu dibawa gitu ya. Itu mungkin juga jadi alternatif yang mungkin bisa saja membantu Mbak Naya bikin to-do list. Tapi kayaknya kalau to-do list aja kurang, jadi tadi ada pengingatnya, yaitu pakai alarm. Jadi alarmnya per kegiatan gitu Mbak Naya atau bagaimana? Kayaknya lebih efektif seperti itu ya Bu, kayak misal jam segini aku emang harus ngerjain ini tugas A, itu mungkin dikasih alarm di situ, sama juga buat alarm pengingat. Kalau misal aku keterusan buat scrolling atau buka main film dan lainnya, itu mungkin lebih efektif kalau ada alarm pengingatnya. Biasanya di aplikasinya kan ada ya Bu fitur buat mengingatkan, mungkin aku bisa pakai dan memanfaatkan fitur itu. Oke, jadi karena apa ya, berat banget ya kalau udah scrolling di medsos gitu, biar ada apa ya, nggak bablas gitu ya bahasanya. Kalau di bahasa Jawa nggak kebablasan, nggak bablas, kita butuh pengingat
di fitur itu sebenarnya juga sudah ada gitu. Iya. Pengen Mbak Naya manfaatkan agar ada pengingat gitu. Kira-kira mau di berapa menit? Mungkin pas istirahat berapa jam gitu menggunakan medsosnya biar nggak kebablasan. Ya mungkin kalau emang niatnya istirahat kayak tadi ya Bu, habis pulang kuliah niat istirahat sebentar, scrolling buat habis itu buat tugasnya. Mungkin istirahatnya cukup kalau emang kegiatannya nggak begitu padat tadi 15 menit kayaknya udah cukup ya Bu. Cuman kalau emang kegiatannya padat kasih kelonggaran 30 menit lah seperti itu. Baik, bagus ya Mbak Naya. Ada rancangan gitu untuk agar lebih efektif lagi dan bisa mengarahkan Mbak Naya untuk mencapai keinginan Mbak Naya tadi. Karena Mbak Naya pun sadar ternyata sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan itu harus kita usahakan untuk tercapai. Nah, kalau pas ngerjain tugas Mbak Naya tadi kan sudah ya pas untuk penjadwalannya dan saat scrolling medsos gitu di situ. Aduh, saya jadi typo terus. Aduh, jangan saya sering scrolling. Ini mungkin bisa jadi ilmu baru untuk Ibu ya. Bisa diterapkan juga Ibu nanti. Iya, Bu, betul. Itu kan untuk penjadwalannya tadi sudah Mbak Naya. Nah, kalau pas ngerjain tugasnya ini Mbak Naya, kan tadi kan capek gitu ya. Mungkin di sisa-sisa tenaga gitu dalam mengerjakan tugasnya tuh gimana Mbak Naya? Kalau cewek emang kalau pas udah capek ini capek banget ya. Iya. Perlu mood booster nggak dalam mengerjakan biar semangat? Iya sih Bu, saya itu kadang juga kalau udah capek tuh kayak energinya aku udah habis terus nggak mood buat ngerjain apa-apa. Tapi sih biasanya buat tinggalin itu kadang aku sebelum pulang ke kos nih, aku kayak beli sesuatu dulu gitu loh, kayak ini nanti buat nugas biar aku lebih melek, lebih semangat. Kadang juga beli jajan nanti itu Bu, Jalatunda itu kalau nggak ya beli yang seger-seger kayak buah atau es krim biar mood aku tuh lebih bangkit lah gitu biar nggak capeknya nggak kerasa. Oke, jadi pernah ya pakai mood booster gitu, jadi cocok juga di mana ya? Iya, lumayan cocok sih Bu di aku. Oke, jadi biar tambah semangat ya di sisa tenaga itu. Betul sih, kadang Ibu juga melakukan itu karena kadang kita itu tubuhnya perlu dipantik satu hal, itu biasanya kesukaan gitu. Nah, itu pakai mood booster agar lebih semangat lagi. Nah, ini Mbak Naya gimana mau nerapin juga kesukaannya apa kalau boleh tahu? Kalau My suka favorite. sih my favorite sih ini sih biasanya aku beli yang seger-seger itu kayak es krim atau minuman yang ada sodanya itu kan bikin melek gitu ya, jadi lebih suka biasanya beli Cimory, aku paling suka Cimory yogurt itu. Oke, my favorite ternyata ada di Cimory atau ya jajan-jajan yang segar. Iya. Tapi kalau mau setiap nugas beli itu nanti pakai juga nggak ya? Iya. Iya sih Bu, mungkin ya nggak setiap mau nugas beli, tapi itu kadang saya juga kayak lebih nggak ketisrek atau lebih bisa nugas itu kalau nugasnya di luar kos gitu loh Bu, kayak entah di Burjo atau di kafe gitu, jadi kayak lebih semangat. Itu pun sambil minum kayak gitu kan Bu. Jadi alternatif lainnya sih kayaknya ya itu sih Bu, nugasnya jangan di kos, karena kalau di kos itu kan hawanya pengen rebahan, pengen tidur gitu. Oke, bagus Mbak Naya. Jadi Mbak Naya mungkin iya sih Bu, betul aku bisa terapin mood booster ini gitu ya. Tadi dengan jajanan-jajanan seger, minuman seger, tapi kalau terus-terusan juga ya bokeh juga kalau setiap tugas beli gitu ya. Jadi alternatifnya Mbak Naya mungkin ngerjainnya di luar kos ya. Iya. Di mana kesukaan biasanya nugas di sini? Biasanya sih kalau nugas itu lebih sering ke Burjo ya Bu, karena di Burjo itu kan 24 jam, kita kalau sampai malam biasanya sampai jam 11 itu tuh masih buka, jadi lebih leluasa gitu, nggak dikejar waktu. Kalau misalnya di kafe-kafe yang nggak 24 jam kayak
aduh keburu tutup gitu, jadi nggak leluasa aja gitu. Oke, jadi di situ pun Mbak Naya ada minuman juga ya buat Iya. ngisi. Tuh. Oke, kalau yang to-do list tadi Mbak Naya, kalau kira-kira rencana itu tidak sesuai harapan gitu ya, karena kita nggak ada yang tahu. Ternyata Mbak Naya nanti lanjut scroll lagi. Nanti pas ada alarm, aduh saking bingungnya apa yang harus dikerjakan dulu gitu ya. Kalau ternyata itu nggak sesuai harapan, ada alternatif lain nggak Mbak Naya? Eh, Lebih ke kayaknya ya Bu, saya tuh harus menerapkan skala prioritas deh, karena to-do list aja itu kan kadang kita bingung ya, ini yang harus aku lakuin dulu yang mana, terus kayak yang lebih urgent yang mana, yang lebih mepet yang mana, itu kan kadang nggak tahu urutannya. Nah mungkin bisa pakai skala prioritas itu sih Bu. Oke, jadi karena to-do list pun kan yang ditulis banyak ya Mbak Naya ya, mungkin dari organisasi, dari tugas juga, dari hal-hal lain. Nah Mbak Naya agar tidak kewalahan dan tetap mengerjakan itu, Mbak Naya mau bikin skala prioritas. Skala prioritas yang seperti apa itu Mbak Naya? Yang pastinya sih mendahulukan mana yang lebih penting ya Bu. Mungkin di to-do listnya bisa aku urutin gitu, nggak to-do list yang random ada tugas ini enggak. Kalau di HP itu kan ada fitur yang bisa naik turunin gitu ya Bu. Nah itu mungkin lebih gampang kalau misal aku buat to-do listnya di HP, kayak ada tugas baru tapi ternyata deadline-nya lebih mepet, bisa aku ditaruh di paling atas terlebih dahulu. Jadi yang mementingkan apa yang lebih penting, apalagi lebih ke tugas-tugas kuliah sih Bu yang mau aku prioritasin. Oke, jadi kalau udah ada hal yang sangat prioritas gitu ya, main prioritas langsung. Sebenarnya ini penting gitu dalam tubuh kita pun, dalam diri kita pun, ini kayaknya harus aku segera lakukan gitu ya secara nggak langsung. Jadi Mbak Naya butuh skala prioritas dengan tadi dibantu di HP itu bisa dinaik turunkan gitu ya. Mana yang harus aku kerjakan terlebih dahulu, mana yang mungkin deadline-nya udah mepet, mana yang ini penting yang harus segera dibutuhkan gitu ya Mbak Naya. Iya Bu. Oke, bagus sekali Mbak Naya sudah ada rancangan gitu untuk mencapai keinginan Mbak Naya tadi. Apa keinginan Mbak Naya tadi Mbak? Pengennya lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu dan pastinya lulus tepat waktu. Amin. Dan tadi juga kenapa pengen agar tepat waktu, kenapa harus manage waktu gitu ya, kenapa harus tepat waktu juga, karena Mbak Naya pengen berjalan seiringan, segala sesuatu itu kita punya waktu 24 jam, kita manfaatkannya dengan baik antara organisasi dan perkuliahan. Dan moga-moga Mbak Naya juga dengan disiplin waktu itu bisa lulus tepat waktu. Amin. Amin. Oke. Baik. Ada lagi Mbak Naya yang perlu diceritakan? Cukup sih Bu, itu tadi lumayan buat aku kayak sadar dan membantu banget, karena selama ini kan bingung ya Bu, apa sih yang harus dilakukan sebenarnya gitu. Jadi cukup sih Bu. Oke, jadi Ibu izin rangkum ya Mbak Naya dari awal sampai akhir. Ini Mbak Naya tadi bercerita dengan perasaan yang bingung dan lelah ya tadi habis kegiatan, ternyata ada masalah kewalahan dalam mengatur waktu karena ada amanah di organisasi dan harus perkuliahan juga. Kemudian ternyata Mbak Naya meskipun ikut 3 organisasi itu tidak membuat Mbak Naya kewalahan sebenarnya, karena jadwalnya berbeda, kegiatannya berbeda. Namun ternyata sebabnya Mbak Naya sering menunda waktu, menunda kegiatan ataupun tugas dan pekerjaan, sehingga itu membuat Mbak Naya mungkin tugasnya juga gak efektif ya dalam akademiknya, karena sering telat dalam mengumpulkan atau bahkan tidak mengumpulkan, dan sering tadi sempat pernah
menggunakan AI karena Iya. udah mepet deadline, daripada nggak dikumpulin, aduh pakai AI aja gitu. Meskipun nama filenya Anaya tapi itu bukan Anaya. Iya. Iya betul. Terus tadi Mbak Naya ternyata pengen, Bu, saya pengen banget bisa mengatur waktu, saya pengen lulus tepat waktu, karena dengan itu saya bisa apa ya, maksimal gitu beriringan keduanya berjalan. Lulus tepat waktu pun nanti orang tua juga bangga ya, yang pasti ya, dengan Mbak Naya. Kewajiban Mbak Naya juga kuliah S1 di sini. Iya betul. Nah, tadi sudah kita rumuskan, kita sudah evaluasi bersama, ternyata hal-hal yang diusahakan Mbak Naya belum maksimal. Tadi sudah kita maksimalkan dengan apa Mbak Naya? Yang pertama, Buat planning tentang tadi membuat to-do list juga disertakan alarm ya Bu, pengingat buat saya agar lebih ingat lagi mengerjakannya, dan juga membatasi screen time-nya. Terus juga dengan bantuan mood booster kayak jajan-jajan, atau mungkin ngerjainnya nggak cuma di kos biar nggak jenuh. Terus yang terakhir juga dengan menerapkan skala prioritas. oke, bagus Mbak Naya. Namun dari semua ini yang terpenting itu adalah komitmen dalam menjalankannya. Karena kalau kita sudah merancangkan, kita sudah mengetahui apa yang sudah harus kita lakukan, tapi tidak komit di situ, sama saja. Jadi terpenting adalah komitmen Mbak Naya. Oke, bagus sekali Mbak Naya. Terima kasih juga sudah terbuka ya hari ini cerita. Gimana ini perasaannya sebelum dan sesudah ngobrol dan cerita dengan Ibu? Perasaannya sih sebelumnya kayak bingung banget gitu loh Bu, kayak aku tuh pengen nggak nunda tugas, pengen tugasku nggak numpuk, tapi bingung harus ngapain. Tapi setelah ngerasain konseling ini jadi perasaannya lega banget, karena ternyata ada cara, usaha-usaha itu nggak sia-sia tapi emang belum maksimal aja gitu Bu. Jadi lebih senang dan lega aja sih. Alhamdulillah ya Mbak Naya, jadi lega gitu. Terus pemahaman baru apa yang Mbak Naya dapatkan dari konseling bersama Ibu hari ini? Pemahamannya sih pastinya tentang tadi ya Bu, kalau kita punya keinginan, kalau kita mau mencapai sesuatu itu pasti harus ada usaha di balik itu semua, dan usaha-usaha yang dilakukan itu nggak akan pernah sia-sia kalau kita tadi komitmen. Oke. Terus dari konseling bersama Ibu di sini, setelah ini apa yang mau Mbak Naya lakukan? Pastinya tadi sih menerapkan apa yang udah direncanakan, dan pastinya lebih berkomitmen lagi supaya bisa melakukan rencana-rencana yang tadi udah dibuat. Oke, bagus Mbak Naya. Dan Ibu senang sekali ya bisa mendengarkan cerita Mbak Naya dan ngobrol bersama Mbak Naya di sini. Mungkin ini waktunya sudah hampir habis ya Mbak Naya. Apakah bisa diakhiri? Bisa Ibu, bisa. Oke, mungkin kalau mau cerita lagi dengan Ibu next gitu ya, melihat progres hari ini yang sudah terbuat, atau lain waktu, boleh nanti hubungi Ibu langsung saja ya. Iya Bu. Oke, Terima kasih ya Bu. sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih Mbak Naya. Iya, sama-sama ya Bu. Kalau gitu saya langsung kembali ke camp organisasi karena tadi ditunggu teman-teman. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya.